Kelangkaan gas 3 kg atau yang sering disebut gas melon terjadi di banyak tempat. Hal ini membuat warga rela antre untuk mendapatkan gas melon ini. Kelangkaan gas ini berawal dari adanya kebijakan pemerintah yang melarang penjualan LPG 3 kg di pengecer. Masyarakat hanya bisa membeli gas 3 kg di pangkalan resmi Pertamina. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan kebijakan pengaturan penjualan LPG 3 kg bertujuan untuk memastikan subsidi pemerintah tepat sasaran. Yang sebagian tidak tepat sasaran. Ya mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Nah, dalam rangka menertibkan ini, maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kebijakan pemerintah ini pun sempat menuai protes dari sejumlah warga yang dirugikan karena harus menempuh jarak lebih jauh untuk membeli gas 3 kg. Untuk agen kan terlalu jauh, jadi kurang efektif sih menurut saya. Jadi kalau di warung lebih dekat ya, kalau beli di agen ya sulit. Tak hanya itu, kericuhan juga terjadi saat warga antre gas 3 kg di salah satu agen di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Mereka kecewa lantaran kehabisan gas meski sudah mengantre sejak pagi. Lainnya, seorang pedagang batagor mengaku harus berdagang bergantian dengan pedagang lain karena sulitnya mendapatkan gas tabung melon. Bahkan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi sasaran kemarahan warga saat meninjau salah satu pangkalan LPG 3 kg di kota Tangerang, Banten. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Ya. Namun, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait permasalahan kelangkaan gas 3 kg di masyarakat. Kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan. Sementara Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ahmad Muhtasyar menegaskan pengecer dan warung-warung yang selama ini menjual gas bersubsidi 3 kg statusnya akan ditingkatkan menjadi subpangkalan. Langkah ini dilakukan dengan menerapkan digitalisasi pendataan konsumen agar tepat sasaran. Namun karena kondisinya 1-2 hari ini menjadi belum terbiasa masyarakat sehingga ada antrian, kita kembalikan lagi dengan suatu sistem yang sama di mana pengecer boleh menjual, namun itu ditingkatkan statusnya menjadi sub pangkalan, gitu kan ya. Nah, mekanismenya sama, pengelolaan distribusinya sama, hanya saja dengan ditingkatkan menjadi sub pangkalan, artinya semua secara digitalisasi bisa terkontrol, yang hanya tadi sampai pangkalan bisa sampai sub pangkalan. Menanggapi kebijakan penataan penjualan gas 3 kg, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berpendapat bahwa pemerintah harus memastikan kebijakan ini tidak membebani masyarakat. Ini di Republik ini kan yang paling utama dilanggar adalah tata ruang, dan ini lalu berdampak kemana-mana termasuk ke sistem retail. Artinya sekarang ini pastikan sampai di titik mana pembeliannya itu, kecamatankah, kelurahankah, atau di mana, atau di SPBU, supaya jelas itu tempatnya, tapi jangan sampai ke dekat rumah lah. Selain itu kan berbahaya ya secara keamanan dan sebagainya, tentu juga perlu diperhatikan. Nah, selama ini pengeceran LPG itu sampai ke sangat detail, tetangga sebelah rumah pun bisa. Itu sebetulnya yang harus ditata. Nah, tapi pastikan harga HET itu sama di seluruh Indonesia. Kalau itu nanti urusan Pertamina, bagaimana harga
diskonnya untuk mereka, gitulah kurang lebih. Ini bukan hal yang sulit, tapi menjadi sulit karena banyak penikmat, banyak rentenir yang ikutan di situ. Itu yang jadi persoalan. Sementara itu, Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, menyatakan kurangnya sosialisasi terhadap aturan kebijakan gas 3 kg ini mengakibatkan munculnya kegelisahan warga. Nah, terkait dengan kekisruhan tabung gas LPG yang 3 kg ini tentu sosialisasinya yang kurang sehingga masyarakat kita itu panik. Karena di eceran itu tak lagi bisa menjual tabung gas 3 kg, mereka itulah yang kemudian kesulitan ketika kehabisan gas kira-kira bisa membeli gas itu di mana. Itulah yang kemudian menyebabkan antrian panjang di mana-mana. Minimal masyarakat kita itu sudah mulai terbiasa mendeteksi kira-kira pangkalan mana yang terdekat yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pembelian tabung gas 3 kg ini. Kalau kemarin kan tidak, tanggal 1 Februari diumumkan, saat itu juga diberlakukan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru terkait penjualan gas 3 kg dengan tujuan agar subsidi energi dapat tepat sasaran. Pada tahun 2025, anggaran subsidi energi yang dialokasikan mencapai Rp203,41 triliun. Perinciannya adalah Rp26,66 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak atau BBM, Rp87 triliun untuk subsidi LPG 3 kg, dan Rp89,75 triliun untuk subsidi listrik. Subsidi energi memang harus tepat sasaran. Anggaran belanja harus dikelola dengan lebih baik agar penggunaannya dapat memberi manfaat maksimal bagi rakyat. Perbaikan kebijakan perlu diimbangi dengan perencanaan, studi ilmiah yang baik, komunikasi, edukasi, dan mitigasi yang tepat agar tak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.